Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ainur Rohman, NIM 137 dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus, yaitu analisis efisiensi teknis petani ubi kayu skala kecil di negara bagian Cross River, Nigeria, dengan pendekatan perbatasan produksi stokastik. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi pertanian adalah sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar negara berkembang seperti Nigeria. Sekitar 70% dari Nigeria penduduknya adalah penduduk pedesaan, yang sebagian besar bergantung pada pertanian subsistem untuk keberlangsungan hidup mereka. Terlepas hal ini, sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi Nigeria, yaitu menghasilkan lapangan kerja sekitar 70% dari populasi negara dan menyumbang sekitar 40% dari produk domestik bruto. Dengan tanaman terhitung 80%, peternakan 13%, kehutanan 3%, dan perikanan 4%. Hasil panen subsektor ini didominasi oleh tanaman pangan seperti umbi-umbian. Nah, di Nigeria ini produksi pertanian didominasi oleh sistem pertanian skala kecil yang menyumbang sekitar 95% dari total produksi. Hal ini dikarenakan tidak menariknya pertanian sebagai akibat dari kurangnya infrastruktur di daerah pedesaan ini, di mana banyak kegiatan pertanian berlangsung juga. Akses terbatas ke fasilitas kredit, teknologi modern, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien telah menjadi kutukan bagi skala kecil pertanian di Nigeria. Sedangkan Bank Sentral Nigeria melaporkan perkiraan produksi tahunan dari 49 juta ton ini jauh lebih banyak daripada produksi di negara-negara Afrika lainnya. Nah, untuk meningkatkan berbagai program dan kebijakan pertanian, pemerintah diberlakukan untuk membesarkan pertanian produktivitas. Sangat penting untuk secara empiris menentukan tingkat efisiensi teknis petani saat ini dan tingkat mereka determinan, dengan maksud untuk menyarankan opsi kebijakan yang relevan untuk diadopsi untuk meningkatkan efisiensinya. Hal ini karena ada hubungan langsung antara efisiensi produksi dan produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan. Untuk Nigeria, meningkatkan produktivitas per area lahan adalah kunci untuk mengatasi tantangan secara efektif dalam mencapai ketahanan pangan, karena sebagian besar kendala yang dapat diolah fisik dan teknologi menengah konversi skala besar dari lahan yang berpotensi dapat diolah. Selanjutnya yaitu pentingnya singkong sebagai tanaman pangan pokok dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan Nigeria tidak bisa diabaikan, terlalu ditekankan karena potensi sosioekonomi tanaman. Pemerintah federal Nigeria memang mendirikan inisiatif presiden tentang produksi dan ekspor ubi kayu pada tahun 2002 dengan tujuan untuk mendiversifikasi dan memperluas penggunaan ubi kayu dan menciptakan peluang untuk menghasilkan pendapatan bagi penduduk pedesaan pada tahun 2004. Presiden Olusegun Obasanjo memperkenalkan kebijakan untuk memasukkan 10% singkong atau ubi kayu dalam produksi roti di Nigeria. Mengingat perkembangan ini, peran peningkatan efisiensi terkait produktivitas usaha tani ubi kayu tidak lagi menjadi perdebatan. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa ubi kayu petani di negara bagian Cross River pada khususnya dan Nigeria umumnya tidak efisien dalam penggunaan sumber daya, dan oleh karena itu pengalaman produktivitas rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi teknis petani ubi kayu di kawasan pertanian Ikom dan Ogonjo, negara bagian Cross River, dengan maksud untuk mengetahui efisiensi teknis para petani
Pastikan faktor-faktor yang mempengaruhinya efisiensi teknis serta mendapatkan implikasi kebijakan dan membuat rekomendasi berdasarkan temuan dari peneliti. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi dari tabel 1 itu dapat diketahui bahwa variabel produksi menunjukkan rata-rata produksi ubi kayu per petani di areal tersebut adalah 1.309 kilo dan rata-rata hasil per petani sekitar 422 kilo per hektar. Hal ini lebih rendah dari rata-rata nasional yang direkomendasikan sebesar 35.000 hingga 45.000 kilo per hektar. Rata-rata hari kerja untuk tenaga kerja sekitar 160,71 yang menunjukkan bahwa produksi ubi kayu adalah tenaga kerja intensif yang umum terjadi pada pertanian skala kecil karena non-mekanisasi proses produksi. Luas lahan rata-rata 0,31 hektar merupakan indikasi dari banyaknya pertanian ubi kayu ukuran kecil. Yang selanjutnya yaitu tabel 2, yaitu perkiraan kemungkinan maksimum dari fungsi perbatasan produksi stokastik untuk petani ubi kayu di negara bagian Cross River menunjukkan bahwa varians parameter diwakili oleh sigma kuadrat sebesar 0,62 dan gamma sama dengan 0,99. Nilai sigma square cukup besar dan berbeda nyata dari 0 pada 5%. Hal ini menunjukkan kesesuaian dan ketepatan bentuk distribusi yang diasumsikan untuk kesalahan komposit istilah. Selain itu, tingginya nilai gamma menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak dapat dijelaskan oleh produksi fungsi adalah sumber utama kesalahan acak. Hal ini signifikan pada tingkat 1% dan menunjukkan bahwa 99% dari variasi hasil petani merupakan konsekuensi dari inefisiensi teknis di wilayah tersebut. Jadi, kehadirannya sepihak komponen kesalahan dalam model dikonfirmasi dan fungsi produksi rata-rata. Hal ini memadai dalam mempresentasikan data. Selanjutnya, koefisien estimasi dari batas produksi stokastik adalah positif, yang menyiratkan bahwa positif ada hubungan antara hasil petani ubi kayu dan ukuran lahan, tenaga kerja, stek ubi kayu, dan modal masing-masing karena input tersebut merupakan determinan penting dalam produksi pertanian. Tanda-tanda positif dari koefisien menyiratkan bahwa peningkatan ukuran pertanian, tenaga kerja, pemotongan singkong, dan modal akan menghasilkan peningkatan output ubi kayu di daerah penelitian. Oleh karena itu, hipotesis nol yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara ukuran lahan, tenaga kerja, modal, dan stek ubi kayu dan hasil petani ubi kayu ditolak. Yang selanjutnya yaitu tabel ketiga, yaitu hasil estimasi efisiensi teknis petani ubi kayu menunjukkan bahwa efisiensi berkisar antara 61 hingga 99% dan efisiensi teknis rata-rata sekitar 89%. Hal ini lebih tinggi dari 77%, 70%, dan 68% yang diperoleh dari masing-masing petani ubi kayu. Distribusi efisiensi menunjukkan bahwa mayoritas petani berada pada tingkat 90%, sedangkan 17,25% berada pada tingkat 61-70%. Tingkat efisiensi petani ubi kayu yang relatif tinggi menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil output dapat dikaitkan dengan pemborosan sumber daya. Selanjutnya yaitu tabel 4, yaitu faktor sosial ekonomi petani dapat mempengaruhi kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia. Dengan demikian, tidak beroperasi di perbatasan efisiensi. Berdasarkan hal tersebut, beberapa variabel sosial ekonomi dimasukkan ke dalam model menentukan pengaruhnya terhadap efisiensi teknis petani. Tanda-tanda koefisien estimasi dalam model memiliki implikasi penting
terhadap efisiensi teknis petani ubi kayu di wilayah tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien pengalaman petani, pendidikan, dan ukuran keluarga adalah positif dan signifikan pada tingkat 5%. Hal ini menyiratkan bahwa petani berpengalaman memperoleh tingkat efisiensi teknis yang lebih tinggi. Hal ini karena biasanya petani mengandalkan pengalaman dan lebih cenderung menerima inovasi daripada petani yang tidak berpengalaman. Tanda koefisien pendidikan juga mengimplikasikan bahwa tingkat efisiensi teknis petani ubi kayu meningkat seiring dengan peningkatan tingkatannya pendidikan. Hal ini diharapkan karena petani yang terdidik memiliki kapasitas untuk memahami dan mengadopsi dengan lebih baik teknologi yang akan menggeser batas produksinya ke atas. Dan juga karena ukuran keluarga kembali positif dan signifikan. Artinya, bertambahnya keluarga anggota akan meningkatkan efisiensi teknis petani ubi kayu. Pertanian ubi kayu membutuhkan banyak tenaga dan fakta bahwa pertanian masih berada pada level subsistem dalam studi ini daerah. Kemudian peningkatan ukuran keluarga juga akan membuat tenaga kerja tersedia dan mengurangi biaya tinggi tenaga kerja upahan. Kemudian tabel kelima yaitu koefisien yang dapat diperkirakan untuk fungsi yang ditentukan dijelaskan sebagai elastisitas variabel penjelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan 10% dalam ukuran pertanian, tenaga kerja, modal, dan stek singkong atau ubi kayu akan menghasilkan 4, 7, 3, 9, 0, 4, dan 1,9%. Peningkatan output ubi kayu masing-masing. Nilai skala pengembalian RTS sama dengan 1,112 menunjukkan bahwa petani memproduksi di wilayah ekonomi dengan keuntungan yang meningkat. Hal ini menyiratkan bahwa peningkatan unit input akan menyebabkan peningkatan produksi ubi kayu lebih lanjut menuju daerah perbatasan. Nah, dari hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa petani ubi kayu tidak sepenuhnya efisien secara teknis dalam penggunaan sumber daya mereka. Hal ini karena inefisiensi alokatif mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan penetapan dan perbaikan tingkat efisiensi alokatif petani sehingga efisiensi keseluruhan dapat ditingkatkan secara substansial dengan petani basis sumber daya dan teknologi saat ini. Variabel yang diidentifikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap teknis tingkat efisiensi petani adalah umur, pendidikan, pengalaman bercocok tanam, jumlah anggota keluarga, dan jenis kelamin. Kemudian opsi kebijakan berikut disarankan untuk mengatasi efisiensi teknis dalam penggunaan sumber daya para petani ubi kayu. Pemerintah harus memperkuat kebijakannya tentang pemberian insentif seperti akses ke input yang terjangkau termasuk kredit dan tanah. Hal ini akan membuat pertanian singkong atau ubi kayu menarik bagi orang-orang yang lebih muda dan parubaya dan mungkin yang lebih tua untuk melanjutkan produksi singkong yang paling penting dalam jangka pendek. Karena pendidikan merupakan variabel penting yang mempengaruhi efisiensi teknis. Petani harus didorong untuk memperolehnya pendidikan formal setidaknya sampai tingkat dasar. Hal ini bisa dicapai dengan memperkuat kapasitas yang tersedia. Dan juga pentingnya tenaga kerja keluarga dalam pertanian ubi kayu ini tidak bisa terlalu ditekankan, namun sifatnya skala kecil. Usaha ubi kayu di daerah tersebut mengakibatkan pemanfaatan yang berlebihan dan oleh karena itu menjadi masalah utama dalam peningkatan produktivitas. Selain itu, program-program yang akan menghasilkan lapangan kerja di luar pertanian perlu dirumuskan dan dikembangkan, diimplementasikan. Hal ini akan sangat membantu dalam mengatasi masalah kejenuhan tenaga kerja keluarga yang melekat
dalam skala kecil pertanian terutama dalam jangka pendek. Kebijakan yang akan mendorong petani berpengalaman untuk tetap bertani singkong juga harus didukung. Fakta bahwa petani ubi kayu perempuan lebih efisien daripada petani ubi kayu laki-laki. Mereka di wilayah studi menuntut adanya gender pengarusutamaan ketika kebijakan yang akan menyebabkan peningkatan efisiensi dibuat untuk implementasi. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.